Halo Psycho Friends, kali ini kita akan membahas tentang kode etik psikologi, khususnya pada pasal 68 sampai pasal 80. Bab pertama yang kami bahas adalah bab 12, yaitu tentang intervensi. Pada pasal 68 mengenai dasar intervensi, berbunyi bahwa intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok orang, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memburuknya suatu keadaan atau sebagai usaha preventif maupun kuratif. Pada pasal 68 terdapat 6 ayat yang menjelaskan bahwa intervensi dalam bidang psikologi dapat berbentuk intervensi individual, intervensi kelompok, intervensi komunitas, dan organisasi maupun sistem. Dalam intervensi terdapat 3 metode. Yang pertama, psikoedukasi, konseling, dan terapi. Contoh kasus pada pasal 68 adalah terdapat seorang psikolog bernama Shirley yang bekerja di ICIC yang telah digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan lantaran melanggar kode etik psikolog. Gugatan ini menyusul gagalnya dalam proses mediasi oleh Pengadilan Negeri Selatan antara pihak yang tergugat dan pihak penggugat, yakni Dennis Anthony dan istrinya yang bernama Yeni Sailan. Analisis kasus dalam hal tersebut menyatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik pada pasal 68 mengenai intervensi dasar ayat 5. Sebagaimana yang berbunyi dalam pasal tersebut, bahwa konseling psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mengatasi masalah baik sosial personal, pendidikan, atau pekerjaan yang berfokus pada pengembangan potensi positif yang dimiliki klien. Namun, hal itu berbanding terbalik pada kasus tersebut. Dalam kasus tersebut, klien merasa nama baiknya telah dirusak lantaran dari pihak ICIC mengeluarkan rekam medis selama menjalankan konseling. Selain itu, juga terdapat masalah baru sehingga gagalnya mediasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, pada bab 13 mengenai psikoedukasi. Dalam bab tersebut terdapat pasal 69 mengenai batasan umum. Psikoedukasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman atau keterampilan sebagai usaha pencegahan dari munculnya atau meluasnya gangguan psikologis di suatu kelompok, komunitas, atau masyarakat. Psikoedukasi juga kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman bagi lingkungan, terutama keluarga, tentang gangguan yang dialami seseorang setelah menjalani psikoterapi. Contoh kasusnya adalah pemerintah memberikan tempat dan ruang bagi anak-anak disabilitas, di mana selain SLB atau sekolah luar biasa, pemerintah juga menyelenggarakan sekolah inklusif atau pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, dalam praktiknya atau dalam faktanya, ditemui kendala-kendala dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, di mana banyak guru-guru yang belum sepenuhnya siap dalam menghadapi siswa berkebutuhan khusus. Sehingga perlu diberi psikoedukasi dan program psikoedukasi tentang disability awareness. Sehingga dalam kasus tersebut menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran kode etik dalam psikologi. Dalam bab psikoedukasi juga terdapat pasal 70 mengenai pelatihan dan tanpa pelatihan. Pada pelatihan telah diuraikan secara rinci dalam buku kode etik bab 8 tentang pendidikan dan pelatihan. Namun, jika tanpa pelatihan dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk ceramah dan pemberian penjelasan secara lisan. Selain itu, jika tidak langsung dapat dalam bentuk penyebarluasan leaflet, pamflet,
iklan layanan masyarakat, ataupun dalam bentuk-bentuk lain. Contoh kasusnya, terdapat psikolog bernama Ayu yang mengerti tentang metode psikodekasi. Sedangkan psikolog yang bernama Chandra tidak memahami mengenai hal tersebut. Akan tetapi, Chandra tetap menjalankan psikodekasi secara lisan. Sehingga analisis dalam kasus tersebut terjadi pelanggaran kode etik pada pasal 70 ayat 2C. Namun dalam kasus tersebut, Chandra tidak memahami cara dalam psikodekasi. Pembahasan yang selanjutnya adalah bab 14. Ayat pertama berbunyi konseling psikologi, sedangkan dalam ayat 2 berbunyi bahwa terapi psikologi adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyembuhan. Sehingga analisis kasusnya berdasarkan dalam kasus tersebut, konseling psikologi tetap dilakukan oleh ilmuwan psikologi, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan teori yang relevan. Selain itu, dalam kasus tersebut menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran kode etik karena sesuai dengan kode etik pada pasal 71 ayat 1 tentang membantu masalah psikologis. Masih di bab 14, konseling psikologi dan terapi psikolog. Pasal 72, kualifikasi konselor dan psikoterapis. Dalam pasal ini terdapat dua pasal yang menjelaskan bahwa konselor atau psikoterapis adalah orang yang 1. Memiliki kompetensi dan kualifikasi menjalankan konseling, psikologi, atau terapi psikologi. Yang kedua, mengutamakan dasar-dasar profesional. Yang ketiga, memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan. Yang keempat, mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling. Sedangkan yang dimaksud profesional adalah 1. Senantiasa mengandalkan pada pengetahuan yang bersifat ilmiah dan bukti-bukti empiris. Yang kedua, bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Yang ketiga, senantiasa mempertahankan dan meningkatkan derajat kompetensinya dalam menjalankan praktik psikologi. Selanjutnya di bab yang sama pasal 73, informed consent dalam konseling dan terapi. Pasal ini menerangkan bahwa konselor atau psikoterapis wajib menghargai hak pengguna layanan psikologi. Oleh karena itu, sebelum konseling dilaksanakan, konselor perlu mendapatkan persetujuan tertulis berupa informed consent dari orang yang menjalani layanan psikologi. Informed consent dapat bervariasi tergantung pada jenis layanan tindakan konseling yang dilaksanakan. Informed consent didokumentasikan sesuai prosedur yang tetap. Apabila konselor masih dalam pelatihan dan di bawah supervisi, maka harus diberitahukan kepada orang yang menjalani layanan konseling. Contoh kasus, seorang psikolog bernama Shirley Solihin dinilai telah melanggar kode etik psikologi dengan mengeluarkan rekam medis klien yang sebelumnya bahkan tidak diminta oleh klien. Hal ini tentu menjadi pelanggaran karena seorang psikolog seharusnya memegang teguh batasan kerahasiaan kliennya. Lalu bagaimana analisis kasusnya? Dalam pasal 72 disebutkan bahwa seorang konselor atau terapis adalah seseorang yang melaksanakan tugasnya sesuai kaidah pelaksanaan konseling psikologi. Dalam hal ini, psikolog bernama Shirley Solihin telah melanggar hal tersebut karena dia menjalankan tugasnya dengan tidak profesional. Begitu juga dalam pasal 73 ayat 3 poin E mengenai batasan kerahasiaan. Dalam kasus ini, Shirley Solihin justru menyebarluaskan rekam medis milik klien yang berarti ia tidak menjalankan batasan kerahasiaan yang seharusnya dilakukan oleh seorang psikolog. Masih di bab yang sama, pasal 74, konseling psikologi atau psikoterapi yang melibatkan pasangan atau keluarga. Dalam pasal ini terdapat 3 poin yang harus diperhatikan ketika seorang psikolog memberikan jasa konseling pada beberapa orang yang memiliki hubungan keluarga atau pasangan. Yang pertama, siapa yang menjadi pengguna layanan psikologi tersebut, peran dan hubungan psikolog bagi masing-masing orang yang terlibat dan atau dilibatkan dalam proses terapi. Yang kedua, kemungkinan penggunaan layanan dan informasi yang diperoleh dari masing-masing orang atau keluarga yang terlibat dalam proses terapi dengan memperhatikan asas kerahasiaan.
Yang ketiga, jika secara jelas psikolog harus bertindak dalam peran yang bertentangan, psikolog perlu mengambil langkah dalam menjelaskan atau memodifikasi atau menarik diri dari peran-peran yang ada secara tepat. Beberapa waktu lalu di Kudus muncul seorang psikolog yang melakukan praktik kepada keluarganya. X ini merupakan psikolog yang ternama. Ia mempunyai seorang ayah yang bermasalah dengan kejiwaan. Suatu hari si ayah dibawa oleh ibunya untuk berobat ke biro psikologi si X. Karena ibunya percaya bahwa si X yang handal ini bisa menyembuhkan ayahnya sendiri. Setelah dilakukan pemeriksaan, untuk menenangkan hati ibunya, si X mengatakan bahwa ayahnya tidak sampai ke tahap sakit jiwa. Ayahnya diberi terapis dan layanan dari pengalaman yang dia dapat serta memberikan obat-obatan untuk mengatasi penyakit yang diderita tanpa meminta bantuan psikolog lain. Bagaimana analisis kasusnya? Memberikan informasi yang subjektif hanya karena ada hubungan kekeluargaan dan memberikan pelayanan yang seharusnya tidak diberikan, sehingga menimbulkan pelanggaran kode etik psikologi pada bab 14 pasal 72 dan 74 mengenai kualifikasi konselor psikoterapis dan konseling yang melibatkan keluarga. Pasal 75, konseling kelompok dan terapi kelompok. Ketika psikolog memberikan konseling psikologi atau psikoterapi pada beberapa orang dalam satu kelompok, psikolog harus mempertimbangkan kondisi klien dalam kaitannya dengan konseling atau terapi kelompok yang akan dilaksanakan, menjelaskan peran dan tanggung jawab semua pihak serta batas kerahasiaannya. Contoh kasus, A dan B adalah teman yang tidak dapat dipisahkan. Suatu hari, A mengalami musibah, yaitu kedua orang tuanya bercerai dan tiba-tiba ibunya meninggal. Hari demi hari terlihat perubahan sikap A yang dirasakan oleh B. A menjadi sosok yang pemurung, penyendiri, dan menutup diri dari orang lain. B pun mempunyai inisiatif untuk mengenalkannya kepada C. C merupakan lulusan S1 psikologi yang biasa menjadi terapis. Setelah itu, A memberitahu kepada teman-temannya bahwa dia baru saja dari seorang psikolog yang lulusan S1. Kemudian, C langsung membentuk kelompok untuk terapi teman-temannya, dan setelah selesai sesi terapi, C menceritakan permasalahan teman-teman A kepada A. Analisis kasus. Pada kasus ini, C melanggar kode etik bab 14, yaitu pada pasal 72 tentang kualifikasi konselor dan terapis. Pada pasal ini, C diketahui melanggar karena ia sempat berbincang dengan A mengenai tarif yang ditawarkan dan tidak bisa dinego. Hal ini merupakan sebuah sikap ketidakprofesionalitasan seorang konselor dan terapis. Yang kedua, pasal 75 tentang konseling kelompok dan terapi kelompok, di mana C langsung membuat kelompok pada teman-teman A tanpa adanya pertimbangan mengenai perasaan individu di dalamnya, dan C juga menceritakan permasalahan mereka kepada A. Pasal 76, pemberian konseling psikologi atau psikoterapi bagi yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi sebelumnya. Psikolog saat memutuskan untuk menawarkan atau memberikan layanan kepada orang yang akan menjalani konseling psikologi atau psikoterapi yang sudah pernah mendapatkan konseling psikologi atau psikoterapi dari sejawat psikolog lainnya, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Psikolog tersebut perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan keberpihakan kepada kesejahteraan orang yang menjalani proses konseling atau psikoterapi serta menghindari potensi konflik dengan psikolog yang sebelumnya telah memberikan layanan yang sama. B. Psikolog perlu mendiskusikan isu perawatan atau konseling psikologi atau psikoterapi dan kesejahteraan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dengan pihak lain yang mewakili orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi tersebut dalam rangka meminimalkan risiko kebingungan dan konflik. C. Jika memungkinkan, psikolog mengomunikasikan kepada psikolog pemberi layanan praktik sebelumnya, kemudian melanjutkan secara hati-hati serta peka pada isu-isu terapeutik. Contoh kasus,
FM adalah seorang psikolog yang baru mendapatkan gelar S1 psikolog. Ia bekerja di salah satu biro psikologi di Kota Bandung. FM bekerja dengan beberapa ilmuwan psikologi dan psikolog yang setara dengannya. Suatu hari, datang seorang klien berinisial P yang menceritakan tentang kecemasan akan kematian akibat sakit dan membutuhkan layanan biro tersebut. Ternyata, P pernah mengalami terapi di salah satu biro psikologi di kota yang sama dan belum menunjukkan perubahan. FM pun menangani kasus tersebut dikarenakan para ilmuwan psikolog atau senior FM sedang keluar seharian untuk perjalanan dinas. FM menangani kasus tersebut tanpa bertanya dan mendiskusikannya dengan terapis yang pernah menanganinya. Karena FM merasa bahwa dirinya ini mampu untuk menangani walaupun FM belum memiliki izin praktik. Akhirnya, FM menangani kasus tersebut tanpa melakukan perjanjian hitam di atas kertas hingga melakukan terapi terhadap klien P tanpa diketahui oleh para seniornya. Setelah lama menjalani konseling dan terapi, tidak ada perubahan yang signifikan terhadap klien P. Klien P merasa bahwa dirinya ini merasa lebih mengalami kecemasan yang tinggi akibat P depresi. Analisis kasus. Dalam kasus ini, FM melanggar 3 kode etik psikologi, yaitu kurang profesional terhadap apa yang dilakukannya karena ia bukanlah bertanggung jawab terhadap kasus tersebut. Tidak bertanggung jawab untuk memberitahu seniornya terlebih dahulu. Hal ini telah melanggar kode etik psikologi pasal 72. Selain melanggar kode etik psikologi pasal 72, FM juga melanggar kode etik psikologi pasal 73. Karena FM tidak memberikan informed consent dalam melakukan konseling dan terapi yang dijalankannya. Dan yang terakhir, pada saat P datang menjelaskan kepada FM bahwa dirinya pernah menjalankan terapi sebelum ia datang ke biro psikologi tempat FM bekerja. Akan tetapi, FM tidak mempedulikan hal tersebut dan langsung menjalankan terapi yang telah ia susun, tanpa mendiskusikan dengan klien dan terapi sebelum dia. Hal ini melanggar kode etik psikologi pasal 76. Pasal 77. Pemberian konseling psikologi atau psikoterapi kepada mereka yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual. Pertama, psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan orang yang sedang menjalani layanan konseling psikologi atau psikoterapi. Kedua, psikolog tidak terlibat dalam keintiman seksual dengan orang yang diketahui memiliki hubungan saudara, keluarga, atau significant others dari orang yang akan diberi konseling psikologi atau psikoterapi. Dan psikolog juga tidak diperkenankan mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi untuk alasan agar dapat terlibat dalam keintiman atau keakraban dengan keluarga dan atau orang-orang yang signifikan lainnya. Ketiga, psikolog tidak menerima dan atau memberikan konseling psikologi atau psikoterapi bagi orang yang pernah terlibat keintiman atau keakraban seksual dengannya. Keempat, psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberi konseling psikologi atau terapi. Contoh kasus, JG adalah seorang psikolog senior di bidang ketergantungan obat. Ia mengembangkan terapi penanganan klien ketergantungan obat di sebuah rumah sakit jiwa. Untuk beberapa waktu, kegiatan terapinya ini berjalan dengan lancar, hingga suatu hari, JG mendapatkan klien, seorang perempuan yang mengalami kelainan mental. Karena terpikat oleh klien tersebut, JG menerima untuk menangani klien tersebut. Dalam praktiknya, JG memanfaatkan klien untuk memuaskan hasrat biologisnya. Akhirnya, klien tersebut tidak mendapatkan penanganan yang tepat, bahkan kondisinya semakin memburuk. Analisis kasus. Dalam kasus ini seharusnya psikolog tidak terlibat keintiman atau keakraban seksual dengan mantan orang yang pernah diberi konseling atau psikoterapi. Setidaknya 2 tahun dari penghentian dan atau pengakhiran konseling psikologi atau psikoterapi, kecuali dalam situasi yang sangat tidak lazim. Ketidaklaziman tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai hal yang tidak bersifat eksploitasi terhadap faktor-faktor yang relevan.
termasuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, sejumlah waktu telah berlalu sejak penghentian atau pengakhiran terapi. Kedua, sifat, jangka waktu, dan intensitas terapi. Ketiga, situasi kondisi penghentian atau pengakhiran. Riwayat pribadi orang yang menjalani terapi. Keempat, status mental klien pada saat ini. Kelima, kemungkinan yang lebih buruk pada klien. Keenam, adanya kecerobohan, pernyataan, atau tindakan psikolog selama berjalannya terapi yang mengundang kemungkinan terjadinya hubungan atau seksual dengan orang yang sedang menjalani terapi. Di dalam kasus ini, klien mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, sehingga merugikan atau menghambat dalam proses pengobatan klien, bahkan membuat kondisi klien semakin memburuk. Lalu selanjutnya ada pasal 78, yaitu penjelasan singkat atau debriefing setelah konseling psikologi atau psikoterapi. Nomor 1 yaitu psikolog memberikan penjelasan singkat segera setelah selesai pemberian konseling atau terapi dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami oleh masyarakat agar klien memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan konseling atau terapi. Lalu nomor 2 yaitu psikolog mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi resiko atau bahaya jika dilakukan penundaan atau penahanan informasi tersebut. Lalu nomor 3 ada debriefing dalam konseling psikologi atau terapi dapat ditiadakan jika pada saat awal layanan telah dilakukan penjelasan tentang sifat dan kemungkinan hasil, sehingga psikolog dapat mengambil langkah tepat untuk meluruskan persepsi atau konsepsi keliru yang mungkin dimiliki oleh klien. Lalu yang terakhir yaitu nomor 4, jika psikolog menemukan bahwa prosedur konseling atau terapi telah memberikan dampak yang negatif pada klien, maka psikolog mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Nah, contoh kasus pada pasal 78 ini, seorang murid SMA melakukan konseling kepada psikolog. Pada saat konsultasi telah berlangsung selama 4 kali, psikolog dan klien tersebut tidak menemukan kemajuan. Pada saat hal itu terjadi, psikolog tersebut tidak mengambil langkah yang tepat untuk kasus ini karena psikolog tersebut merasa bahwa kliennya masih pelajar dan mungkin tidak akan membantahnya. Selama konseling berlangsung, siswi tersebut merasa bahwa konselornya tidak informatif kepada dirinya sebagai klien dan mengakibatkan terjadinya dampak yang buruk. Analisis kasusnya, psikolog tersebut telah melanggar kode etik dengan pasal 78 ayat 4, di mana sebagai seorang psikolog, jika prosedur konseling atau terapi yang diberikan telah memberikan dampak yang negatif pada klien, maka psikolog harus mengambil langkah tepat untuk meminimalkan dampak tersebut. Namun pada kasus ini, psikolog tersebut mengabaikan dampak yang diterima oleh kliennya. Seharusnya psikolog tersebut bisa mencari langkah tepat seperti meminta bantuan kepada rekan psikolognya untuk membantu permasalahan tersebut, atau bisa juga dengan memberikan rujukan kepada psikiater jika diperlukan obat-obatan untuk kliennya. Selanjutnya, pasal 79 yaitu penghentian sementara konseling psikologi atau psikoterapi. Pada pasal 79 ini dijelaskan bahwa psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi tersebut, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan kepada sejawat psikolog lainnya sebagai rujukan. Hal ini sudah dijelaskan pada pasal 22 buku kode etik tentang pengalihan dan penghentian layanan psikologi. Contoh kasus dari pasal 79 yaitu seorang psikolog bidang perkembangan anak memutuskan untuk menutup praktek pribadinya dan pindah ke kota lain yang jaraknya cukup jauh. Dia memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu 1 minggu sebelum menutup prakteknya. Psikolog tersebut terkesan terburu-buru untuk segera memulai hidupnya di tempat yang baru. Dia bahkan tidak sempat mengatur agar orang tua dari klien-kliennya dapat melanjutkan proses terapi dengan kolega atau rekannya yang lain. Dia berpendapat bahwa orang tua dari klien-kliennya cukup pintar dan cukup banyak akal untuk menemukan
psikolog lain untuk melanjutkan terapi. Psikolog tersebut hanya memberikan daftar dan alamat psikolog-psikolog yang ada di kota tersebut. Analisa kasus pada pasal 79 yaitu psikolog saat menyepakati kontrak terapi dengan orang yang menjalani pemeriksaan psikologi sehingga terjadi hubungan profesional yang bersifat terapeutik, maka psikolog tersebut senantiasa berusaha menyiapkan langkah-langkah demi kesejahteraan orang yang menjalani terapi, termasuk apabila terjadi hal-hal yang terpaksa mengakibatkan terjadinya penghentian terapi dan atau pengalihan kepada sejawat psikolog lainnya sebagai rujukan. Di dalam kasus tersebut, apabila psikolog tersebut ingin menutup praktek pribadinya dan pindah ke kota lain, seharusnya psikolog tersebut harus sudah mempersiapkan untuk mengatur ulang proses terapi klien-kliennya dengan kolega atau rekan yang lain dan dapat dibahas terlebih dahulu bersama antara psikolog atau ilmuwan psikologi dengan penerima layanan psikologi kecuali kondisinya tidak memungkinkan. Dan yang terakhir, pasal 80 yaitu penghentian konseling psikologi atau psikoterapi. Nomor 1 dijelaskan bahwa psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi ketika orang yang menjalani terapi sangat jelas sudah tidak membutuhkan lagi dan atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari terapi tersebut dan atau bahkan akan dirugikan jika terapi tetap berlangsung. Nomor 2, psikolog dapat mengakhiri konseling psikologi atau psikoterapi jika mengancam dan atau membahayakan bagi orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi dan atau orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang menjalani konseling psikologi atau psikoterapi. Dan nomor 3, dijelaskan sebelum pengakhiran pemberian konseling psikologi atau psikoterapi, psikolog memberikan konseling pendahuluan dan atau menyarankan pemberian layanan alternatif lainnya yang sesuai kebutuhan orang yang menjalani terapi kecuali jika kondisi ini tidak memungkinkan. Contoh kasus pada pasal 80 yaitu seorang psikolog diminta membantu permasalahan kasus orang ketiga, sebut saja A, di mana suami A yaitu B telah memiliki hubungan cinta dengan ipar perempuannya yaitu C. C merupakan istri dari kakak kandung B yang sudah hampir 10 tahun meninggal dan sudah berstatus janda dengan 3 anak. A menunjukkan perubahan perilaku dan emosi yang cukup drastis, seperti mudah marah, sensitif, malas berinteraksi dengan keluarga di rumah, banyak mengurung diri di kamar, sering pulang lebih awal dari tempat kerja, tidak bersemangat, sehingga anak dari A meminta bantuan kepada psikolog untuk membantu ibunya yaitu A. Selama proses konseling, A merasa permasalahannya belum selesai hingga 3 bulan konseling sudah berjalan. Namun psikolog ini menyarankan agar A untuk segera menghentikan konseling ini karena psikolog tersebut merasa bahwa A bisa menyelesaikan masalahnya sendiri karena hal tersebut merupakan permasalahan yang berasal dari keluarganya. Nah, analisis kasus pada kasus tersebut yaitu dijelaskan bahwa klien yaitu A merasa permasalahannya belum selesai walaupun sudah menjalani 3 bulan sesi konseling. Di sini konselor menyarankan kepada klien untuk menghentikan konseling karena psikolog tersebut merasa bahwa A bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan hal tersebut terjadi dari permasalahan yang berasal dari keluarganya. Pelanggaran yang dilakukan apabila dikaitkan dengan kode etik yaitu pada pasal 80 mengenai penghentian konseling psikologi atau psikoterapi, pada poin 1 dijelaskan bahwa psikolog wajib mengakhiri konseling psikologi apabila keadaan klien sudah terlihat jelas tidak membutuhkan konseling atau tidak memperoleh keuntungan lagi dari konseling tersebut.